Salam semesta. Halo, apa kabar semua sahabat-sahabat Master Ong yang baik yang telah mendukung channel ini selama ini dan sampai hari ini ya. Dan bagi yang baru berkunjung ke channel ini, silakan lihat video selipan ini tentang pelayanan yang Master Ong berikan. Dan jangan lupa ya, tentunya bagi yang belum melakukan like, share, komen, dan subscribe, silakan dilakukan serta nyalakan tombol notifikasinya sehingga akan mendapatkan pemberitahuan dari channel Master Ong ketika Master Ong mengupload video baru. Beberapa karakter umum dari sahabat Master Ong yang bersio ayam ya. Ayam itu salah satu sifat utamanya adalah mereka itu orang-orang yang modis ya, keren dan senang tampil kekinian. Jadi orang-orang bersio ayam itu senang senang passion ya, senang penampilan, senang kelihatan keren, modis dan sebagainya. Kemudian kedua adalah orang yang bersio ayam juga bersifat perfeksionis atau ingin segala sesuatu itu yang terbaik. Jadi mereka itu cenderung pengen segala sesuatu itu yang bagus. Ya kalau misalnya beli sesuatu barang, mereka pengen yang terbaik. Tapi juga ada hal baiknya. Kalau mereka misalnya bekerja juga mereka itu termasuk tipe yang perfeksionis dan ingin semuanya teliti dan baik gitu. Kemudian ketiga adalah pekerja yang teliti dan ingin kesempurnaan dalam bekerja ya. Ini sudah Mas Ong singgung tadi. Jadi mereka adalah pekerja yang sangat memperhatikan pekerjaannya dan telaten serta perfeksionis ya. Jadi kalau sahabat Mas Ong ada yang bekerja dengan mereka yang bersio ayam, harus mengerti nih. Mereka itu adalah tipe-tipe orang yang perfeksionis. Jadi jangan coba-coba bikin kesalahan ya. Jadi harus lebih teliti. Kemudian yang keempat adalah orang yang bersio ayam itu orang yang baik hati dan tulus ketika membantu orang lain. Ini sifat dasar ya. Jadi orang-orang bersio ayam itu kebanyakan itu memang senang bantu orang lain dan tulus kalau bantu orang lain ya. Kalau yang tidak tulus ya mungkin itu sudah terpengaruh sama yang lain-lainnya ya. Tapi pada basicnya mereka adalah orang yang tulus dalam membantu orang lain. Kemudian kelima adalah orang bersio ayam itu gampang marah. Apalagi berkaitan dengan dirinya yang menjadi omongan orang lain ya. Dia itu senang tampil keren, kekinian, modis. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong jelek tentang mereka, wah mereka itu bisa sangat marah tentang hal itu. Jadi mereka itu ingin orang itu harus bisa fair lah ya. Jadi tidak ngomongan yang asal gitu. Mereka itu termasuk orang-orang yang sebenarnya marahnya itu bukan karena dibilang jelek atau apa gitu, tapi kadang-kadang orang kan ngomong orang jelek atau gimana itu kan tanpa apa istilahnya ya, tanpa berpikir ya, padahal belum tentu seperti itu, hanya cuma tujuannya untuk menghina. Nah itu biasanya sangat menyinggung orang yang bersio ayam. Mereka itu bisa saja menerima perbedaan tetapi yang logis gitu. Kemudian yang keenam adalah itu cenderung egois, ingin jadi pusat perhatian ya. Jadi memang orang bersio ayam ini kalau dia ada di tengah-tengah sebuah tempat, maka dia itu akan cenderung pengen jadi pusat perhatian. Ini salah satu sifat dari mereka yang bersio ayam. Demikian, kita lanjut ke ramalan sio ayam dengan menggunakan tarot untuk tahun 2022. Saya Master Ong. Saya adalah seorang ahli tarot leader, healer, dan juga seorang ahli metafisika yang berkaitan dengan segala bentuk energi sistem di dalam tubuh manusia. Dan saya juga memberikan pengajaran tentang cara untuk melakukan healing dengan menggunakan sistem energi yang ada di dalam tubuh kita. Dan saya memberikan pelayanan untuk konsultasi dengan menggunakan media tarot tentang percintaan, usaha, karir, tata letak, kesehatan, dan sebagainya. Dengan menggunakan media tarot maka kita bisa mengetahui secara pasti keinginan dari alam bawah sadar kita dan kecocokan dari alam bawah sadar kita tentang apa yang akan kita lakukan ke depannya. Dan juga saya memberikan konsultasi mengenai Feng Shui intuisi tentang tempat usaha, tanah, bangunan, rumah, pabrik, dan sebagainya. Sehingga lokasi tersebut menjadi lebih baik ke depannya, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan kepada pemiliknya. Itu yang kami berikan di dalam pelayanan ini. Buat saudara-saudara semuanya yang ingin melakukan konsultasi dengan Master Ong, silakan follow dan private message di Instagram di bawah ini, serta juga ikuti channel sosial media kami. Terima kasih.
Salam semesta. Ya, sekarang kita masuk dalam sesi prediksi tarot untuk sahabat-sahabat Master Ong yang bersio ayam tahun 2022. Sekarang kita akan memprediksi atau ramalan untuk bagian keuangan ya, atau karir pekerjaan. Sekarang yang akan kita prediksi terlebih dahulu adalah bagi sahabat Master Ong yang bersio ayam yang bekerja dengan orang lain. Kita akan ambil 6 kartu ya. Dan Master Ong ingatkan ya, ini sifatnya hanyalah general reading atau secara umum saja ya. Jadi energinya kita ambil secara umum, sehingga kalau ingin lebih tepat memang perlulah sebuah konsultasi secara pribadi dengan Master Ong ya. Hubungi Master Ong di Instagram. Sekarang kita udah dapat nih 6 kartu. Ya, sekarang kita akan lihat nih bagaimana kondisi keuangan buat sahabat Master Ong yang bersio ayam tahun 2022 yang bekerja dengan orang lain atau sebagai karyawan, pegawai dan sebagainya. Tahun 2022 sebenarnya adalah masa yang sangat bagus untuk sahabat Master Ong yang bersio ayam. Ya, di sini terlihat bahwa tahun 2022 adalah waktu yang sangat tenang ya, waktu yang secara keuangan itu dibilang terlalu booming ya. Ada waktu-waktunya akan booming, tapi ada juga waktu-waktunya akan normal saja gitu. Nah, makanya sio ayam juga sebenarnya termasuk salah satu sio yang sangat beruntung atau cukup berrezeki di tahun 2022, karena ada masa-masanya keuangan dari sahabat Master Ong yang bersio ayam ada yang mengalami masa boomingnya gitu ya. Nah, di sini memang ada kartu bahwa secara keuangan buat sahabat Master Ong yang bekerja dengan orang lain itu posisinya itu bisa dibilang sangat aman gitu, tenang ya, tidak ada hal-hal yang membuat kamu itu khawatir, seperti misalnya hilang pekerjaan atau kamu di PHK dan sebagainya gitu ya. Dan bahkan pada bulan-bulan tertentu di tahun 2022 kamu malah mengalami yang namanya surplus keuangan ya. Surplus keuangan di mana ada keuangan yang berlebih dibanding biasanya. Itu mungkin bisa kamu dapat dari kenaikan gaji atau salary ya, atau juga bisa kamu dapat dari keuntungan yang kamu peroleh dari investasi pada bidang tertentu. Mungkin kamu punya investasi di bidang saham, falas, atau mungkin sekarang lagi kerennya misalnya kripto ya, atau lainnya gitu. Sehingga pada masa itu ada waktu di mana kamu booming ya, mengalami surplus keuangan yang cukup besar, sehingga kamu bisa istilahnya itu bisa ya memenuhilah kebutuhan kamu, kemudian juga membeli hal-hal yang kamu sukai, yang kamu mau gitu ya. Tetapi memang di sini juga perlu diingat ya, godaan itu juga sangat besar, terutama ketika kamu punya uang yang banyak ya. Kalau bisa itu juga jangan boros gitu ya, hemat juga ya. Jangan kamu mengikuti semua nafsunya kamu ya. Apa-apa semua kamu beli karena merasa bahwa sekarang lagi banyak uang ya, dan kamu tidak memikirkan yang lain-lainnya. Dan cara Master Ong memang namanya keuangan itu ada masanya banyak, ada masanya sedikit. Jadi sebaiknya digunakan dengan bijaksana, jangan boros gitu ya. Buang juga hal-hal yang tidak penting gitu ya. Kamu juga nggak perlu mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak penting, hobi-hobi yang tidak penting gitu ya. Kalau misalnya kamu memang merasa bahwa itu buat kesenangan kamu, ya seperlunya gitu. Karena kan ini ada masanya kamu booming, ada masanya kamu juga mengalami yang namanya ya mungkin tidak terlalu punya satu kesempatan untuk memperoleh satu uang yang lebih besar lagi, sehingga kamu juga harus hati-hati gitu. Jangan sampai ketidakhati-hatian kamu tidak mau berhemat ya, kamu boros-boros sehingga akibatnya menyebabkan kamu menyesal di kemudian hari gitu ya. Itu yang Mas Ong lihat ya. Jadi secara keuangan tahun 2022 yang bersio ayam bekerja dengan orang lain itu adalah masa yang penuh ketenangan, dan ada masa-masa di mana ada booming keuangan ya yang kamu peroleh ya, yang itu harus yang kamu
antisipasi juga ya. Booming juga berarti ada juga masa di mana tidak booming gitu. Nah, bagi sahabat Master Ong yang belum bekerja atau misalnya masih nganggur nih ya, tahun depan gimana kira-kira ya? Kalau Master Ong lihat sih tahun depan juga kamu akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang kamu harapkan. Jadi misalnya kamu mungkin sudah lamar kemana-mana, nah tahun depan tuh ada berita-berita baik buat kamunya juga. Oke, mengenai bulan yang paling bagus ya adalah di bulan Agustus, kemudian September dan kemudian Desember ya. 3 bulan ini ada masa di mana ada apa istilahnya booming atau surplus secara keuangan. Ada masa di mana kamu mendapatkan banyak hal ya yang di luar pemikiran kamu gitu. Ya, ini yang Mas Ong lihat di kartu ini. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi keuangan dari sahabat Mas Ong yang berwirausaha nih ya, yang bersio ayam di tahun 2022. Iya, ini kita lihat ya. Jadi buat sahabat Mas Ong yang bersio ayam, yang berwirausaha atau membuka usaha, toko, pabrik dan sebagainya ya. Tahun depan ada tahun pemenuhan harapan ya. Jadi di tahun depan ini secara keuangan kamu, secara bisnis kamu ya bisa dibilang adalah tahun dimana segala cita-cita, keinginan kamu yang selama ini itu bisa terwujud gitu ya. Apa yang sudah kamu tanam, apa yang sudah kamu harapkan, yang kamu cita-citakan ya, dari awal kamu mendirikan perusahaan atau membuat toko dan sebagainya, atau bahkan mungkin kamu baru berpikir untuk melakukan sebuah usaha baru. Nah, itu bisa terwujud di tahun depan gitu ya. Sehingga otomatis apa yang kamu harapkan pun tercapai, baik itu dari segi keuangan, cita-cita kamu dan sebagainya. Nah, tantangannya tetap ada ya. Kalau Master Ong lihat di sini justru tantangannya itu datang dari dalam ya, dari dalam. Artinya mungkin misalnya kamu nih bikin usaha, kamu berpartner dengan 2 atau 3 orang. Nah, yang menjadi masalahnya itu ada pertengkaran antara partner kerja ya, yang membuat kamu cukup pusing juga gitu ya. Kok kita sekarang sudah maju, sudah mulai lebih bagus, tapi akhirnya ada visi-visi yang tidak sesuai. Kalian bahkan sampai ribut dan sebagainya, mungkin mengenai permasalahan pembagian keuntungan, atau mengenai masalah bagaimana perusahaan ke depannya menjadi lebih maju dan sebagainya. Jadi ada perselisihan pendapat di sini yang Mas Ong lihat. Ya, sampai bahkan salah satu pihak ingin istilahnya itu ya pergi gitu ya, meninggalkan bisnis yang kalian sudah rintis bersama. Ya, padahal bisnis kalian ini mulai tumbuh nih, mulai terwujud nih semua yang kalian harapkan. Ya, tapi malahan godaannya datang ya, ada pihak-pihak dari partner kamu yang tidak puas ya, mungkin pembagian keuntungan, atau mungkin memang ada perbedaan pendapat di antara kalian gitu ya. Ini yang Mas Ong lihat. Makanya perlu juga kalian harus bisa menyamakan, atau istilahnya itu ya cobalah dipikirkan kembali apakah ada hal-hal yang kalian simpan dalam hati sehingga bisa dicarikan solusinya. Tapi kalau misalnya kamu itu buka usaha sendiri tanpa ada partner ya, justru memang ada tantangan yang datang itu dari keluarga gitu ya. Mungkin kelihatan hasilnya, atau memang menuju mendapatkan hasil, tapi keluarga tidak sabar gitu. Kok usaha kamu gitu-gitu aja gitu, padahal sudah mulai maju gitu ya, mulai ada jalan yang terbuka gitu ya. Tapi ada keluarga kamu yang ya mungkin dari istri atau anak atau dari saudara yang kayaknya ngerecokin kamu ya. Kok ini usahanya kamu kan biasa-biasa aja, nggak menghasilkan apa-apa, lihat sih gimana gitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi tantangan buat kamu gitu ya. Kalau kamunya misalnya sudah melihat bahwa arah perusahaan kamu itu sudah lebih bagus ya, mulai ada perkembangan, ya dilanjutkan saja meskipun mungkin orang lain melihat dengan cara yang berbeda gitu ya. Itu yang Mas Ong lihat. Nah, kalau mengenai hari dan bulannya tadi Mas Ong sudah sebutkan di bagian daripada karyawan ya, atau mereka yang bekerja dengan orang lain, itu sama saja. Coba didengarkan lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian asmara atau jodoh ya. Bagaimana nih yang sio ayam tahun depan? Kalau yang belum punya istilahnya itu punya pasangan ya, mungkin juga sudah mengharapkan ada jodohnya gitu ya.
Mas Ong ingatkan ya, sekali lagi ini sifatnya hanyalah umum ya dan singkat saja, tidak secara detail semuanya gitu ya. Kalau memang ingin lebih pasti memang harus konsultasi secara langsung dengan Mas Ong ya. Kita lihat nih jodohnya bagaimana nih, apakah bagus juga seperti keuangan tadi ya. Ya, jodoh bagi sahabat Mas Ong yang bersio ayam tahun 2022 ya. Bagi yang masih sendiri, ya bagi yang masih sendiri, ini ada waktu yang cocok gitu ya. Adalah waktu yang sangat tepat untuk kamu mendapatkan jodoh kamu. Jadi kalau kamu memang serius untuk mendapatkan jodoh tahun depan, adalah waktunya kamu untuk lebih berusaha lagi, ya lebih menata diri kamu lagi sehingga kamu bisa ketemu dengan jodohnya kamu. Kalau Mas Ong lihat di sini memang harapan jodohnya kamu itu ada gitu, ya. Dan itu sangat besar peluangnya di tahun depan, tahun 2022. Tapi bisa juga nih jodohnya datang dari jarak yang jauh gitu ya. Mungkin dia ada di tempat yang berbeda dengan kamu, kota yang berbeda, atau pulau yang berbeda, bahkan mungkin negara yang berbeda. Mungkin juga kamu bertemu dengan dianya secara online atau sebagainya gitu. Nah, ini yang Mas Ong lihat, jadi sangat mengembirakan bagi yang masih sendiri sekarang ini ya. Mudah-mudahan tahun depan ketemu dengan jodohnya. Sedangkan buat yang sudah pacaran tahun depan kemungkinan besar kalian ini akan sering pergi gitu ya, mungkin jalan-jalan, mungkin kalian menikmati hubungan kalian ya dengan traveling dan sebagainya gitu. Jadi Mas Ong lihat ada perjalanan-perjalanan daripada asmara kalian gitu. Itu juga mungkin supaya kalian lebih mengenal satu sama lain ya. Jadi ada perkembangan yang positif bagi yang pacaran sehingga kemungkinan kalian itu akan lebih berkomitmen lagi satu sama lain ya. Mungkin sebelumnya masih saling menjajaki ya, saling mengerti satu sama lain. Nah, proses-proses itu semakin intens, semakin kuat gitu di tahun depan gitu ya. Kemudian juga buat yang berkeluarga ya, yang berkeluarga tahun depan Mas Ong tidak melihat ada masalah yang gimana-gimana ya. Mungkin lebih tepatnya keluarga kalian baik-baik saja ya, anak-anak juga bagus, ada perkembangan-perkembangan yang nyata gitu ya. Paling yang biasanya ya sering terjadi kesalahpahaman di dalam keluarga, itu biasa saja ya, tidak ada pertengkaran ya. Jadi secara keseluruhan sebenarnya tahun 2022 adalah waktu yang romantika yang sangat bagus untuk sahabat Mas Ong yang bersio ayam, baik yang sendiri berpasangan atau pacaran maupun yang berkeluarga. Nah, bulan yang harus diperhatikan adalah bulan April, kemudian bulan Juni dan bulan Agustus ya. 3 bulan ini ada hal-hal yang terjadi gitu ya. Yaitu tadi bisa saja kamu bertemu dengan jodohnya di situ. Kemudian bisa saja juga kalian yang pacaran melakukan traveling, jalan, lebih mengenal satu sama lain di bulan itu. Atau yang berkeluarga juga mungkin ada rekreasi atau pemahaman-pemahaman lain, perkembangan lain ya. Jadi hal-hal yang positif sih. Mas Ong tidak melihat ada banyak hal yang negatif di tahun depan nih untuk sahabat Mas Ong yang bersio ayam tentang asmara atau jodoh. Oke, sekarang kita lanjut ke masalah kesehatan ya. Gimana nih kesehatan tahun 2022 untuk sahabat Mas Ong yang bersio ayam? Ya, kalau untuk sio ayam sebenarnya tahun depan memang ada waktu yang tidak terlalu inilah ya, secara umumnya ya. Ini kan kita bicara secara umum ya. Bisa dibilang juga hampir semuanya bagus ya. Nah, ya mudah-mudahan lah ya. Kita tentu mengharapkan hal-hal yang baik saja ya. Kesehatan ya, kita lihat kesehatan apakah sebagus tadi keuangan dan jodoh. Kesehatan ya. Kesehatan untuk sahabat Mas Ong yang bersio ayam tahun 2022. Banyak hal yang harus diperhatikan di tahun depan karena banyak kerawanan di dalam masalah kesehatan ya. Jadi makanan harus diperhatikan, pola pikir ya, jangan terlalu stres, kemudian juga jangan terlalu memaksakan diri ya, sehingga kamunya tidak menjaga kesehatan ya. Mas Ong cuma melihat bahwa di tahun depan ini banyak sekali kelelahan ya secara fisik dan pikiran yang
dialami oleh sahabat Mas Ong yang bersio ayam. Ya mungkin karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, mungkin juga kalian pergi traveling dan sebagainya, sehingga secara tidak langsung kan kamu butuh juga energi, butuh juga badan yang lebih sehat, ya mungkin kamu sangat capek dan sebagainya gitu ya. Dan itu hal-hal yang harus diperhatikan juga. Nah, mengenai hal lain ya, ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan keluarga kamu ataupun diri kamu sendiri, misalnya kabar duka dari sahabat kamu ya, atau tetangga kamu atau orang yang kamu kenal lah ya, ada yang meninggal atau karena sakit dan sebagainya ya. Ini yang ada gitu. Nah, untuk wilayah yang perlu diperhatikan tahun 2022 yang menjadi titik lemah dari kesehatan kamu adalah bagian kepala ya. Mungkin kamu akan sering mengalami namanya sakit kepala atau migran, susah tidur ya, dan sebagainya gitu. Dan juga bagian persendian ya, ada kelemahan di situ, terutama di bulan Mei ya, kemudian bulan Agustus dan juga bulan September ya. 3 bulan ini ada titik rawan di bagian-bagian tersebut. Oke, demikian buat kesehatan ya. Tidak ada hal yang terlalu gimana-gimana ya. Dan paling bagi yang sudah berkeluarga, mungkin tahun depan bisa ada kabar gembira. Mungkin kamu akan positif ya, kalau yang belum punya anak ya, positif hamil gitu ya. Tapi anaknya kemungkinan tidak lahir di tahun depan ya, bisa juga tahun 2023 ya. Jadi mungkin kabar itu akan muncul di pertengahan tahun depan. Itu bagi yang sudah berkeluarga yang belum punya anak. Ya, ramalan untuk Sio ya, yang tentang keuangan, jodoh dan kesehatan ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat semua sahabat Master Ong ya. Dan Master Ong ingatkan sekali lagi, isi video ini hanya sifatnya umum. Jadi bisa saja ada yang tepat, bisa juga tidak. Kalau sekiranya ingin lebih tepat dan energi yang dibaca itu adalah energi pribadi dari sahabat Master Ong, silakan konsultasi dengan Master Ong secara langsung dengan mengikuti Instagram Master Ong dan bisa hubungi Master Ong di sana. Oke? Semoga semuanya bisa mendapatkan yang terbaik dalam tahun 2022 dan segala hal yang buruk bisa terhindarkan. Dan Master Ong juga mendoakan semoga semua yang diramalkan yang buruk-buruk tidak terjadi dan yang baik yang terjadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Salam semesta.